Halo penonton setia Mancing Mania, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengunjungi surganya memancing popping di Indonesia. Penasaran? Terus saksikan Mancing Mania sampai selesai ya. Hari ini lagi ada di pelabuhan di kota Sorong. Saya rencananya mau mancing di Raja Ampat. Ini baru pertama kali nih saya mau coba ke Raja Ampat pakai kapal penyeberangan. Pengen tahu seperti apa sih rasanya pakai kapal penyeberangan ke Raja Ampat. Kini sudah banyak alat transportasi untuk menuju Raja Ampat. Selain kapal penyeberangan, pesawat juga sudah dapat mendarat di kota yang memiliki gugusan pulau yang indah ini. Namun tidak pastinya jadwal penerbangan karena faktor cuaca membuat banyak masyarakat termasuk saya memilih transportasi ini menuju Raja Ampat. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat mengasihkan buat saya. Selain dapat bertemu dengan banyak masyarakat pulau, info mengenai spot baru bisa saya dapatkan di sini. Perjalanan menggunakan kapal ditempuh kurang lebih 2 jam. Semakin bagusnya fasilitas di kapal dan jadwal yang pasti, membuat penumpang semakin nyaman dan yakin memilih transportasi ini untuk menyeberang. Saya sama teman-teman dari Semarang ada Pak Tono, Mas Budi sama Bang Cencen. Kita rencananya mau battle hari ini Pak ya? Oke. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Speed langsung bergegas menuju spot andalan. Karena terkenal memiliki karang dangkal yang cukup banyak, saya dan teman-teman tidak akan pergi terlalu jauh untuk mencicipi tarikan predator karang di Raja Ampat. Oke. Ulang. Nih, jadi kita buat nentuin posisi mana yang bisa milih, kita gambreng. Jadi biar lebih adil. Dan nih satu lagi nih, Pak, mana Pak triple yang di barbless Pak? Jadi kita triple-nya kita barbless. Treble hook kita hilangkan sisi kecilnya atau biasa disebut barbels. Hal ini dilakukan agar kail dapat mudah dilepaskan pada ikan, sehingga kita lebih mudah dalam merilis ikan. Tiba di spot, teknik popping langsung dimainkan. Di Raja Ampat ada beberapa tempat memang dijadikan kawasan yang dilindungi, dan biasanya para motoris yang mengantar telah mengetahui daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dipancing. Dan tentunya kami sangat menghormati dan mematuhi peraturan yang telah dibuat. Fish on. Sepertinya popper saya terlebih dulu mendapat sambaran. Walau bukan ikan besar, tapi ini menjadi awal yang bagus buat saya di turnamen kali ini. Tapi sayang, ikan berhasil meloloskan diri. Saya kena hukuman, ternyata saya mocel. Tadi emang hukumnya masih kurang bener ya. Dan satu lagi barbless, jadi emang tingkat kesulitannya lebih. Tapi kayaknya bukan giant referee yang makan ikan saya. Kenapa nih Pak De? Mocel. Lama dulu. Jadi kita sepakat nih kena hukuman yang mocel dikalungin popper. Dia sempet mocel ternyata. Aduh, kacau nih. Tapi ntar kalau misalnya saya dapat, ini bisa lepas. Jadi peraturannya kalau kita dapat ikan, kita berkurang. Kalau misalnya ada 5, dapat 1, kita kurang 1 lah. Nah, mudah-mudahan sih nggak sampai 5 nih. Lanjut. Speed kembali bergeser untuk mencari titik sasaran, melempar umpan, dan popping kembali dilanjutkan. Fish on. Ganasnya sambaran ikan menyambar umpan saya di permukaan air laut. Jangan! Tidak ingin ikan terlepas kembali, saya memastikan kail benar-benar menempel pada mulut ikan. Dengan gangguan dari teman-teman membuat saya semakin grogi untuk menaikkan ikan. Ini uniknya mancing di Raja Ampat nih. Jadi kita nggak cari-cari batu mandi atau dinding-dinding batu ya. Jadi
Di tengah pun kalau ada karang dangkal, ada ikan umpan main, itu biasanya bisa popping gitu. Lumayan. Sorry, lepas. lepas. Pak, pade. Lepas. Giant Trevally merupakan ikan yang sering dirilis oleh para pemancing pecinta sport fishing. Oke, ini jidit pertama saya. Saya nggak mau berlama-lama karena kasihan dari tadi dia udah ngelepasnya agak lama, ngelepas umpannya. Kita langsung rilis saja. Selain rasa dari ikan ini yang kurang enak, Giant Trevally merupakan ikan yang berteritorial dan termasuk dalam ikan yang bertumbuhnya sangat lambat. Popping kembali dilanjutkan. Hasil yang baru saja saya dapatkan membuat yang lain semakin semangat melempar popper. Kegaduhan kembali terjadi di speed. Chen yang merasa mendapatkan sambaran terus menggulung reelnya. Namun sayang ikan berhasil melarikan diri. Dan itu tandanya Chen harus menerima hadiah istimewa dari saya. Kalung popper sepertinya menjadi penyemangat Chen untuk terus melempar untuk mendapatkan sambaran. Hasilnya cukup memuaskan, umpannya kembali disambar ikan. Tapi sayang ikan lagi-lagi berhasil meloloskan diri. Ada yang 2 poppernya digantung. Waduh, sabar ya Pak. 2 popper. Mantap ya. Strike! Oh gila, ikan apa nih? Fish on, umpan saya kembali disambar. Saya break the rule, jadi teman-teman lempar sana semua karena dia umpan. Saya lempar ke sebaliknya, ternyata saya dimakan lumayan. Kali ini sepertinya ikan besar yang menyambar umpan saya. Raja Ampat memang menjadi rumah yang cocok untuk para predator karang. Banyaknya karang dangkal yang besar membuat para predator lebih mudah dalam mencari makanan. Akhirnya seekor Giant Trevally berukuran besar menyerah di tangan saya. Tenaga dari Giant Trevally yang sangat kuat menjadikan ikan ini target utama dalam hal popping. Fish on. Kini giliran Chen yang beraksi di haluan speed. Kali ini dia tidak mau ikan terlepas untuk ketiga kalinya. Walau bukan ikan target, tapi perolehannya sudah dapat mengurangi beban hukumannya. Mantap! Ikan umpan itu. Inilah salah satu keunikan mancing di Raja Ampat atau tempat lain yang memiliki banyak karang dangkal di tengah laut. Pada popping, kita seharusnya melempar umpan pada batu mandi atau dinding di pinggir laut. Di sini kita bisa melempar di tengah laut, syaratnya mata kita harus jeli melihat ikan umpan yang sedang schooling di atas karang dangkal. Dan jika tepat, bukan tidak mungkin umpan kita disambar predator karang di Raja Ampat. Strike! Umpan Chen kembali mendapat sambaran. Jika ia berhasil menaikkan ikan, kali ini bukan hanya melepaskan popper yang menggantung di lehernya, melainkan skornya pun akan bertambah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus terus menggulung reel dengan teratur agar tali tidak kendor dan ikan tidak mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Fish on. Belum selesai Chen menyudahi perlawanan, Budi juga berhasil mendapatkan sambaran. Dua sekawan yang memang berteman sejak kecil ini menarik ikan secara bersamaan. Sayang ikan yang didapat Budi berhasil meloloskan diri. Kini tinggal Chen yang masih berusaha menaikkan ikan di haluan speed. Akhirnya ikan berhasil landed di speed. Mantap Mas Bro.
Sebenarnya ikan kue memiliki banyak famili yang tersebar di seluruh perairan di Indonesia. Namun untuk urusan tenaga, kue grong menjadi urutan teratas. Fish on, Hartono pun tidak ketinggalan mencicipi tarikan ikan di Raja Ampat. Walau bukan ikan besar, ini dapat memecahkan rekor yang belum ia dapat. Sayang saat ingin dinaikkan, ikan berhasil melarikan diri. Sepertinya kalung popper mendapatkan tuan baru. Fish on, umpan saya kembali amis dimakan ikan. Inilah asiknya memancing di Raja Ampat apabila arus air mulai berjalan dan laut dipenuhi ikan kecil, ikan besar predator pasti menyambar umpan. Dengan laut yang tenang seperti kaca, saya sangat menikmati perlawanan dari ikan. Walau bukan ukuran yang besar, tapi sudah cukup membuat saya memimpin turnamen kali ini. Oke, ternyata. Oke. Ternyata agresifnya siang-siang nih si ikannya. Jadi dari pagi kita coba-coba lempar, ternyata umpannya agak kurang. Ternyata siang nih kita dikelilingin umpan. Ini ikan umpan semua nih. Ini ikan umpan semua. GTO lumayan. Oke, kita mau rilis ya. Mantap. Gimana? Yuk. Bye. Fish on, terlihat mengejar, ikan langsung memakan umpan Hartono. Kali ini ia harus menaikkan ikan agar kalung popper di lehernya dapat dilepas. Menggunakan joran jenis light popping, Hartono harus pintar memainkan jorannya. Akhirnya seekor ikan bobara berhasil dinaikkan. Fish on, kini giliran Budi yang memainkan aksinya. Sayang ikan berhasil melarikan diri, dan itu menandakan kalung popper mendapat tuan baru. Sabar ya Om Bro. Cuma Mas Budi aja yang masih selamat di kalungnya. Tapi akhirnya dia mendapatkan gelar kalungnya juga. Monggo lah. Keren juga. Jangan sampai pertama kali. Strike, Budi kembali mendapatkan sambaran. Sepertinya ia ingin membayar lunas hutang mocel yang ia dapat. Belum selesai Budi menyelesaikan perlawanan ikan, Hartono dan Cencen juga mendapatkan sambaran. Triple strike, kini 3 pemancing sibuk dengan jorannya masing-masing. Gila, triple strike. Putus. Sayang tali Cencen putus terkena gigitan ikan. Kini tinggal Budi dan Hartono yang masih bertarung dengan ikan. Budi menyudahi terlebih dahulu perlawanan ikan. Walau terlepas tetap dianggap sah karena tali leader telah dipegang oleh motoris. Dengan memakai joran kelas sedang, Hartono benar-benar menikmati perlawanan ikan. Sayang saat ingin dinaikkan, ikan bermanuver sehingga memutuskan tali. Maaf ya Pak. Banyak karang di sini membuat saya dan teman-teman memiliki banyak spot untuk dipancing. Fish on. Double strike pun terjadi. Saya dan Hartono berlomba untuk menaikkan ikan. Agar tali tidak terkait satu sama lain, saya pun bergeser ke depan. Mencari posisi yang baik juga menjadi salah satu kunci agar lebih mudah dalam menaikkan ikan. Ikan saya lebih dulu menyerah. Tidak lama berselang, ikan kue milik Hartono pun naik ke atas speed. Mantap. Mancing mania. Mantap. Oke, kita rilis. 1, 2, 3.
Strike. Benar saja, umpan popper milik Chen Chen disambar ikan. Kali ini sepertinya ikan bertenaga besar yang memakan umpannya. Menggunakan seluruh tenaganya, ia terus berusaha menaikkan ikan. Saya pun sedikit memberikan instruksi kepada Chen Chen agar ia lebih mudah menaikkan ikan. Walau tidak terlalu besar, tapi ikan ini sudah membuat Chen Chen sangat kesulitan untuk menaikinya ke atas speed. Mantap untuk perjuangannya. Fish on. Sepertinya ikan tidak memberikan kesempatan kameramen untuk beristirahat. Tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, seekor tenggiri berhasil dinaikkan Budi. Oke. Di sini tenggiri sering menyambar umpan popper yang bermain di permukaan. Ikan pelagis yang hidup berpindah ini sering menjadi momok bagi pemancing karena sering memutuskan tali pancing. Fish on. Wah, sepertinya hari ini memang harinya saya. Lompat makannya. Dari sambarannya terlihat ikan tenggiri yang memakan umpan saya. Ikan yang berbentuk seperti torpedo ini sangat banyak dijumpai di perairan di Raja Ampat. Sayang ikan terlepas saat ingin dinaikkan ke atas speed. Jangan buru-buru. Nggak apa-apa. Lepas. Tapi sudah dipegang, jadi saya nggak dapat kalung. Perolehan saya nambah, jadi 6. Mantap. Cari lagi. Strike. Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak pada saya kali ini. Umpan saya kembali disambar. Walau perlawanan tidak seganas Giant Reveille, ikan yang memiliki kandungan racun di dalam tubuhnya ini cukup mengamankan posisi saya sebagai peringkat pertama. Haha, mantap. Nih, red bass. Ikan ini nggak bagus buat dikonsumsi, apalagi yang 5 kilo ke atas ya. Karena dia mengandung racun ciguatera. Jadi dia makan karang, biasanya karang-karang yang sudah mati atau karang-karang yang sudah beracun. Lihat giginya, ini ciri-ciri pemakan karang. Giginya. Oke. Kita mau rilis aja, karena ikan ini nggak bagus buat dikonsumsi. Kasihan juga kalau kita kasih penduduk juga.